Iya, foto Raffi Ahmad berpesta dengan sesama kalangan selebritas lainnya pasca ia divaksin kemarin jadi viral di jagat maya. Sebagai warganet mengecam tindakan sang selebritas karena dianggap lalai menerapkan aturan protokol kesehatan, terutama setelah ia menjadi perwakilan milenial untuk mendapat vaksin. Bagaimana dengan tanggapan epidemiolog? Sudah bergabung malam ini dengan CNN Indonesia, epidemiolog dari Griffith University, Mas Diki Budiman. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, waktu Brisbane, Fani, dan pemirsa semua. Iya, Mas Diki pasti sudah mengetahui ya soal viralnya foto dari Raffi Ahmad ya. Iya, Oke. ramai. Nah, Mas Diki, tapi penasarannya adalah seperti apa sih prosedur yang harus dijalani saat seseorang ini sudah divaksin? Apakah serta-merta sudah kebal oleh penyakitnya? Tentu tidak ya, tapi sebelumnya saya ingin, tapi jangan juga semua disalahin ke Raffi ya. Saya kira pihak yang memberi pelaksanaan ini juga harus ada evaluasi ya. Apakah sudah melakukan, jadi ketika informed consent ini kan bukan hanya menyampaikan bahwa Anda akan divaksin, ini manfaatnya, ini resikonya. Tapi juga harus disampaikan Anda nanti setelah divaksin ini nggak langsung jadi kebal seperti yang disangkakan orang. Anda tetap harus melakukan 5M lah, jaga jarak, masker, dan lain sebagainya. Dan termasuk akan dikatakan dua bahwa Anda nanti 2 minggu jangan lupa loh, harus disuntik lagi. Ini karena kalau cuma 1 kali ya tidak tercapai tujuan. Kemudian setelah 2 minggu nanti disuntik itu, nanti masih akan ada penjelasan lagi bahwa Anda akan mendapat kekebalan 2 minggu setelah itu. Dan itu pun untuk diketahui kekebalannya saat ini sifatnya adalah 2 ya, kekebalan dalam arti proteksi individunya, dia itu kemungkinan besar akan lebih terlindungi dari terinfeksi. Kedua, ketika sakit pun, misalnya ternyata, karena kan nggak 100% nih, ternyata dia sakit, dia nggak akan parah, dia nggak akan harus masuk ICU, dia nggak akan, mungkin sebagian besar nggak akan bergejala malah. Nah, ini kan manfaat banget tuh, manfaat banget, dan terutama juga selain untuk individu yang menerima vaksinnya, juga untuk fasilitas kesehatan. Jadi yang sakit nggak akan banyak, yang tiba-tiba harus parah dan segala macam. Nah, inilah manfaat sekarang yang bisa diperoleh dari vaksinasi, dalam hal ini misalnya Sinovac ini. Gitu. Oke, tapi saya juga penasaran nih, Mas Diki, kalau misalnya kita sudah menerima vaksin atau kita tidak menerima vaksin, ketika vaksin itu ada di tengah-tengah masyarakat, katakanlah, yaitu kalau misalnya tadi kita divaksin, kemudian tapi kita ternyata sakit COVID-19, apakah kita masih punya potensi untuk menularkan ke orang-orang? Atau sebaliknya, ketika kita tidak divaksin, terus kemudian juga orang-orang yang divaksin, apakah kita juga masih punya potensi untuk tertular seperti itu? Nah, ini yang belum bisa dijawab, Fanny. Inilah kenapa, jadi efikasi itu ada 3 ya. Efikasi proteksi tadi dari terinfeksi, kemudian efikasi progression namanya dari gejala nggak parah. Nah, yang ketiga ini yang masih menjadi pertanyaan dan perlu waktu setidaknya paling cepat 6 bulan ke depan. Dan ini ada studi tersendiri, yaitu yang namanya efikasi untuk mencegah atau memutus transmisi. Nah, ini yang masih belum, jangankan Sinovac, Pfizer, Moderna, Oxford pun belum bisa menjawab karena mereka harus masih menunggu. Nah, inilah sebabnya kenapa yang namanya upaya pencegahan 5M itu yang namanya menghindari keramaiannya, jangan pergi kalau nggak perlu banget ya jangan pergi-pergi ke keramaian, kemudian tetap harus pakai masker, cuci tangan, segala macam, itu perlu. Karena kita nggak tahu, walaupun sudah lengkap nanti divaksin sekalipun, walaupun sudah lebih dari 2 minggu, artinya dianggap sudah ada timbul kekebalan, bahwa masih ada kemungkinan kita tuh sebetulnya terinfeksi, tapi karena kita merasa aman, nah kita bisa tetap membawa virus itu ke orang lain kalau kita tidak menjaga 5M itu, ya, memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini pesan penting yang harus diketahui, sehingga ingat juga bahwa yang divaksin ini juga kan sedikit, nah masih banyak banget yang harus kita lindungi, ya, lansia, ya, anak, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan kita egois, nah ini ada tanggung jawab sosial kita. Oke, tanggung jawab sosial.
Menarik, ini harus diliterasikan kepada seluruh warga Indonesia ya. Betul, Jangan egois betul. dulu apalagi di masa sulit seperti ini. Nah, Mas Diki, Betul. vaksinasi COVID-19 ini juga kan sudah dimulai ditargetkan ke sebanyak 181,5 juta orang di Indonesia yang akan divaksin untuk tujuannya kan ingin mencapai herd immunity ya. Nah, proses vaksinasi ini sendiri juga ditargetkan akan rampung dalam waktu 1 tahun ke depan. Tapi gimana nih Mas, jika dalam masa proses tersebut ada orang-orang yang divaksin tapi tidak taat prokes, apakah ini akan ada dampak atau konsekuensi langsung bagi upaya mencapai herd immunity itu? Nah, untuk menjawab capaian herd immunity itu sebetulnya jawabannya agak panjang ya. Perjalanannya panjang, Pak. Jadi karena gini, untuk di dalam rumus dari herd immunity itu sebetulnya diperlukan efikasi yang tadi Fani tanyakan itu, berapa kemungkinan kita nggak menularkan ke orang lain atau berapa kemungkinan kita nggak tertular dari orang yang sudah divaksinasi. Itu yang belum tahu sebetulnya persentasenya berapa, sehingga saat ini yang disebut dengan katakan 181 juta yang disampaikan tadi, itu sebetulnya ambil asumsi dari efikasi yang ada saat ini, misalnya di kisaran 60%-an itu. Nah, itu sebetulnya harus kita evaluasi dalam 6 bulan lebih ke depan, sebetulnya berapa persen, sehingga herd immunity ini masih perjalanan panjang, karena ketika ditemukan ternyata hanya 50% dari efikasi yang transmisinya itu. Nah, itu kita harus hitung ulang, termasuk berapa angka reproduksinya pada saat itu. Nah, pesan pentingnya sebetulnya adalah bahwa selesainya vaksinasi dengan tercapainya herd immunity itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda, karena kita akan perlu melihat, menganalisa, dan tentu bisa saja ternyata kita harus tingkatkan lagi nih, cakupannya ternyata kurang gitu. Jadi apa yang diharapkan misalnya Presiden selesai kurang dari 1 tahun, ya itu adalah program vaksinasinya. Proteksi individunya kita dapat, tetap ada manfaat untuk vaskes ya, dengan turunnya angka hunian rumah sakit dan lain sebagainya. Namun kalau bicara herd immunity, that's a long story gitu. Jadi masih kita harus berjuang, terutama jangan lupa untuk tercapai herd immunity itu faktor 3T dan 5M ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Karena kalau itu tidak dilakukan bisa jadi nggak tercapai juga gitu. Bahkan vaksinasinya jadi bisa nggak berhasil. Jadi ini ingatlah bahwa vaksinasi ini adalah salah satu bagian dari upaya kita, strategi kita keluar dari pandemi. Jadi kalau namanya salah satu, ada bagian lain yang juga nggak bisa dipisahkan, yaitu 3T, 5M itu. Berarti akur ya Mas Diki ya, 3T dan 5M ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan secara bersama saat ini. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman atas informasinya. Selamat malam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama.